dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seda Kabupaten Pati, Bapak Alfonsus Riko Rinaldi. Kepada Pak Riko, kami persilakan. Terima kasih Mas Anies. Kedengeran Mas Anies ya? Kedengeran Pak. Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati Bapak Ibu sekalian, PA, KPA, PPK, di lingkungan OPD Kabupaten Pati. Yang hormati Mas Aan, selaku narasumber dari Inspektorat, teman-teman dari bagian BPJ, Mas Arif, Mas Anies, dan yang lain. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bergabung di acara diskusi pada hari ini. Suatu hal yang memang harus kita lakukan dari bagian BPJ dalam rangka proses pembinaan adalah memberikan informasi-informasi update terkait dengan ketentuan-ketentuan pengadaan barang jasa. Pada hari ini kita akan berdiskusi, ya, karena diskusi itu penting dalam pengadaan, ketentuannya sangat rigid sekali, banyak, sehingga kalau informasi tidak kita potong sedikit-sedikit dan kita informasikan, saya kira itu akan susah untuk kemudian dipahami secara komprehensif. Maka pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan sanksi darah hitam. Kadangkala ketika saya pergi ke beberapa daerah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal yang menggelitik karena terkadang ada suatu penetapan pemenang dari bagian BPJ, ya, tetapi ada kemudian kayak penolakan yang bersifat lisan, ya, dari beberapa OPD karena kinerjanya elek ini ya, hasilnya elek, tapi kok tetap bisa nyambut baik. Maka kita harus pahami bahwa ketika ada titik poin tertentu bahwa kinerja penyedia ketika dia tidak berprestasi atau prestasi itu kemudian kita tidak berikan punishment, dia punya ruang-ruang biasa untuk masuk dalam proses pengadaan di pemerintah. Sehingga Bapak sekalian, sanksi daftar hitam ini menjadi suatu momentum bagaimana kita memberikan punishment kepada penyedia dalam rangka ketika dia artinya bertentangan dengan konteks-konteks ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku, baik itu di pelaksanaan maupun di pemilihan. Oke. Mas Arif, PJ, bisa share screen data yang kemarin? Oke. Di Zoom ya Mas, di preview ya Mas Arif PJ. Ya. Nah, kemarin saya mencoba untuk merekapitulasi Bapak Ibu sekalian daftar-daftar hitam yang ada di LKPD, sebagai gambaran. Tentu kalau kita berbicara daftar hitam, kalau kemudian kita tampilkan di sini jumlahnya kurang lebih hampir 400-an yang aktif ya, aktif di sini. Tentu kalau kita komparasi dengan jumlah penyedia yang ada di sistem LPSD, saya kira ini perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, 400 ini saya kira belum menggambarkan bagaimana kinerja dari penyediaan. Walaupun secara prinsip banyak sekali yang kemudian terjadi di diskusi-diskusi di luar bahwa penyedia A tidak baik, penyedia B tidak baik, tapi realnya data yang terjadi hampir ini adalah hanya 400-an ini yang memang di punishment jelas. Okay. Dan kemudian kalau kita bandingkan antara di Jawa, kemudian luar Jawa, di sini Jawa Tengah itu ada 37 penyedia yang kemudian diberikan punishment daftar hitam. Kemudian beralih ke luar Jawa hampir 241, kemudian Jawa Timur 51, kemudian selanjutnya Jabar 48. Artinya kalau kita bandingkan di Jawa sendiri, Jawa Timur menjadi posisi yang banyak nih, hampir 51. Nomor 2 itu di Jawa Barat, baru kita Jawa Tengah. Next selanjutnya Mas Arif. Nah, kalau kemudian dari 37 ini kita breakdown ke semua kabupaten kota di Jawa Tengah, Pati ini termasuk urutan yang luar biasa
karena yang paling banyak penyediaannya kena daftar hitam. Pati ini beriringan dengan Semarang, ada 6 penyedia yang kena daftar hitam, Bapak Ibu sekalian. Untuk kabupaten-kabupaten lain di bawah kita ada yang 2 dan 1 seperti gambaran pada hari ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa kita di Pati ini walaupun 6 penyedia ini tidak semua di backlist di Kabupaten Pati ya, tapi kita sendiri konsen terhadap bagaimana memberikan prestasi atau memberikan reward kepada penyedia kalau memang dia berprestasi. Dan kemudian kalau penyedia itu ternyata tidak bisa memberikan prestasi sesuai dengan ketentuan, ya kita beri punishment. Dan setelah kemudian saya analisis lebih jauh, hanya di Pati yang berani memberikan punishment terkait dengan persekongkolan. Persekongkolan. Dan next selanjutnya Mas Arif. Yang ini terkait dengan tahunnya ya. Tahun 2000. Next selanjutnya. Nah, ini. Ya. Hanya kemudian Pati yang berani kemudian memberikan punishment terkait persekongkolan, yang lain hanya pemalsuan pelaksanaan. Paling banyak itu di pelaksanaan. Maka dari itu, saya harapkan bahwa ketika di pelaksanaan, terutama yang di paket-paket tender, juga harus ada konsen. Karena kita tidak bisa menggaransi orang ini kemudian bisa mencapai prestasi sesuai dengan kontrak. Karena data yang kemudian kita sampaikan atau terkaji pada hari ini, banyak sekali daftar hitam yang memang diberlakukan ketika dia one prestasi di pelaksanaan. Hampir 65% semua kemudian di punishment di pelaksanaan. Kemudian coba kembali lagi ke tahun tadi. Ya, tahun. Ya. Kalau kita melihat di tahun ini, Bapak sekalian, ternyata ketentuan pengadaan ini kan dipermudah nih. Mau tidak mau memberikan efek bagaimana penawaran-penawaran ini sangat kemudian kompetitif. Tentu berdampak terhadap kualitas di pelaksanaan, kemudian ada beberapa hal yang kemudian diberikan punishment sanksi darurat di pelaksanaan. Maka dari itu Perpres yang 12 tahun 2021 ini juga memberikan dampak kenaikan jumlah punishment itu. Mungkin di 2022, ini hanya 14 ya, itu akan kemudian nanti di awal 2023, saya kira ini akan juga kemudian naik ya jumlahnya. Karena banyak sekali dengan posisi penawaran yang sangat kompetitif tidak dapat menyelesaikan. Nah, dia terjadi kenaikan bahan material dan macam-macam. Sehingga perlu kita antisipasi hal tersebut ya, supaya nanti prosedur sanksi daftar hitam bisa kita pahami secara makro. Next, lanjut lagi Mas. Kembali ke tadi. Next lagi, selesai ya? Oke, sudah selesai di exit. Saya di exit aja Mas. Oke, mungkin itu Bapak sekalian, oke, gambaran-gambaran terkait sanksi daftar hitam. Oke. Jadi sanksi daftar hitam ini kalau di ketentuan perkara sekarang dinamakan pembinaan, ya, pembinaan kepada pelaku usaha. Sehingga maka nanti saya ucapkan terima kasih pada Mas Aan. Mas Aan saya kira menangani inspektorat ini untuk rekomendasi di sanksi daftar hitam. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi, ya. Hasil diskusi ini bisa menyelesaikan, bisa memberikan informasi kepada pelaku-pelaku pengadaan yang lain, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka melakukan pembinaan kepada penyedia. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Mas Andi. Terima kasih Pak Riko. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber kita dari yang pertama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Bapak Ardianto Setio Prabowo. Pada Bapak Ardianto, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Suara saya terdengar, Bapak? Terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Kepala UKPBJ, Mas Riko, Bapak Ibu PA maupun PPK di OPD masing-masing. Karena ini temanya sharing session ya, jadi mungkin kita hanya memberikan gambaran secara umum, nanti mungkin lebih banyak sharingnya. Mungkin izin untuk share screen, Bapak Moderator. Monggo Pak, kami persilakan Pak. Monggo. Bapak Ibu, peran APIP dalam sanksi daftar hitam ini berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, bagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 76 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan barang jasa melalui aparat pengawas internal Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah masing-masing. Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan atau penyelenggaraan whistleblowing system. Yang kedua, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk penetapan sanksi daftar hitam, ini pelaku kita bagi dua. Yang pertama, peserta pemilihan. Ini perbuatannya ada 5. Yang pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Kedua, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. 3, terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. 4, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan pokja, pemilihan, atau agen pengadaan. Kelima, mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Ini sanksi di sebelah kanan, Bapak Ibu. Jadi untuk perbuatan 1 sampai 3 ini 2 tahun. Untuk 4 sampai 5 ini 1 tahun. Dan untuk penetapan sanksinya PA, KPA atas usulan pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Untuk yang pelaku kedua, pemenang pemilihan atau penyedia. Jadi ada 3. Yang pertama, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak tepat, tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak. Yang kedua, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. Ini sanksi daftar hitamnya 1 tahun, yang menetapkan sanksi PA atas usulan PPK atau PA KPA yang merangkap sebagai PPK. Tata caranya penetapan sanksi dapat Bapak Ibu saksikan di layar, bahwa yang pertama pengusulan, kedua pemberitahuan, 3 keberatan, 4 permintaan rekomendasi, 5 pemeriksaan usulan, 6 penetapan, yang ke-7 penayangan sanksi daftar hitam. Jadi APIP atau Inspektorat Daerah nanti di poin ke-5, Bapak Ibu. Untuk proses pengusulan, untuk pelakunya PPK, pokja pemilihan, pejabat pengadaan atau agen pengadaan, ketika mengetahui atau menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan atau penyedia, melakukan pemeriksaan dengan cara yang pertama penelitian dokumen. Yang kedua, klarifikasi dengan mengundang pihak terkait. Jadi ini nanti pihak terkait itu bisa peserta pemilihan penyedia, peserta pemilihan atau penyedia, dan atau B, pihak lain yang dianggap perlu. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi BAP paling sedikit memuat 1 hari tanggal, 2 identitas para pihak, 3 keterangan para pihak, 4 kesimpulan pemeriksaan, dan 5 tanda tangan para pihak. Dalam hal peserta pemilihan penyedia pihak lain pelaksanaan
pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani BAP, BAP cukup ditandatangani oleh PPK atau pojok pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan. BAP dapat diganti dengan dokumen atau bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan. Dalam hal PA atau KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA atau KPA. PPK atau pojok pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA. Usulan penetapan sanksi daftar hitam paling sedikit memuat 1. Identitas peserta pemilihan atau penyedia, yang kedua data paket pekerjaan, 3. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan peserta pemilihan atau penyedia, yang keempat BAP atau dokumen bukti lain, yang kelima bukti pendukung, surat pemutusan kontrak, foto rekaman, dan lain-lain. Nah, ini paling lambat 3 hari setelah BAP ditandatangani Bapak Ibu. Jadi PPK itu mengusulkan kepada PA itu paling lambat 3 hari. Untuk PPK, pojok pemilihan pejabat agen, ini pemberitahuan Bapak Ibu terkait pemberitahuan. Yang kedua, PPK atau pojok pemilihan menyampaikan tembusan atau salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan penyedia. Jadi pada hari yang sama ketika mengusulkan kepada PA, PPK atau pojok pemilihan juga pada hari sama mengusulkan atau menembuskan salinan kepada peserta pemilihan atau penyedia. Penyampaian itu bisa melalui email, fax email, jasa pengiriman, atau diantar langsung. Untuk PA atau KPA merangkap sebagai PPK, PA KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan kepada peserta pemilihan penyedia paling lambat 3 hari setelah BAP ditandatangani atau dokumen lain atau bukti lain diperoleh. Nah, ini terkait keberatan peserta pemilihan penyedia merasa keberatan atas usulan dapat mengajukan surat keberatan kepada PA atau KPA dengan menyampaikan tembusan kepada APIP disertai bukti pendukung. Nah, ini paling lambat diajukan 5 hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam diterima. Ini poinnya, dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan penyedia dianggap tidak berlaku. Untuk yang tata cara kelima, permintaan rekomendasi, PA, KPA, atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan penetapan dari PPK dengan disertai bukti pendukung paling lambat 5 hari sejak usulan diterima atau surat keberatan diterima. Dalam hal surat keberatan diterima PA, KPA, atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA, KPA, atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP. Ini yang keenam, ini yang ranah kami, Bapak Ibu, pemeriksaan usulan. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan. Melakukan pemeriksaan dan atau klarifikasi kepada PPK, pojok pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan yang peserta pemilihan penyedia dan atau pihak lain yang dianggap perlu. Memastikan peserta pemilihan penyedia telah menerima tembusan atau salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan atau klarifikasi. Dalam hal hasil pemeriksaan dan atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan atau penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, menyampaikan surat rekomendasi kepada PA atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Dalam hal hasil pemeriksaan dan atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan atau penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud,
APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA, KPA, atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi perbuatan yang dimaksud itu yang slide awal Bapak Ibu yang ada 8 perbuatan tadi. Jadi memang paling lambat pemeriksaan kami 10 hari sejak surat permintaan rekomendasi atau surat keberatan diterima. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam PA atau KPA atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Ini bagan alir untuk pemeriksaan di APIP, Bapak Ibu. Jadi dokumen nanti masuk APIP, ditindaklanjuti. Apabila tidak nanti langsung dianggap setuju, kalau iya maksimal kita 10 hari. Kami melakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Jika terjadi pelanggaran, kami mengeluarkan surat rekomendasi untuk dikenakan sanksi daftar hitam. Apabila tidak, kami juga menyampaikan surat rekomendasi agar tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Ini yang keenam, penetapan PA atau KPA atau Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dan rekomendasi APIP. Ini paling lambat 5 hari sejak rekomendasi diterima oleh PA KPA. Jadi penetapan itu ada 3, dari PA, dari hasil temuan BPK atau APIP, yang ketiga putusan pengadilan. Jadi ini 3 bisa menetapkan penyedia untuk dimasukkan sebagai daftar hitam. Nah, ini catatan pemeriksaan kami dari yang disebutkan Mas Riko 6 kali. Ini catatan kami atas pengajuan rekomendasi untuk pelakunya PPK. Uraian yang pertama, pemeriksaan kepada penyedia jasa. Ini kondisi yang ketika kami melakukan pemeriksaan atau klarifikasi, dari PPK tidak melaksanakan pemeriksaan dan tidak dibuatkan BAP. Ini yang dari 6 kemarin sekitar 5 mungkin tidak menyampaikan ini. Yang kedua, surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA dari PPK ini lebih dari 3 hari, tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, menyampaikan tebusan salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan. Nah, ini banyak dari PPK yang mungkin lupa untuk menyampaikan salinan surat usulan kepada penyedia. Ada yang lebih dari hari yang sama ketika mengusulkan kepada PA. Ini kondisi ketika pelakunya PPK yang administratif ini banyak kemarin waktu kita melaksanakan pemeriksaan belum terpenuhi. Yang kedua, PA atau merangkap sebagai PPK. Yang pertama, surat pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa. Ini lebih dari 3 hari kerja setelah BAP ditandatangani. Yang kedua, surat permintaan rekomendasi ke APIP lebih dari 5 hari kerja sejak usulan PPK diterima. Yang ketiga, surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam lebih dari 5 hari kerja sejak rekomendasi diterima. Jadi ini kondisi-kondisi ketika kita melakukan pemeriksaan PA maupun PPK banyak yang belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga nomor 4. Ini ketentuan lain, Bapak Ibu. Yang pertama, surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam oleh PA atau KPA tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun dengan kondisi melewati batas waktu ketentuan dari proses pengusulan hingga penayangan. Walaupun tadi kondisi tadi itu waktu kita melakukan pemeriksaan tidak terpenuhi, surat keputusan tetap berlaku. Yang kedua,
PPK atau pojak pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal melewati batas waktu dari proses pengusulan hingga pemberitahuan. 3. PA atau KPA atau kementerian lembaga pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal dari proses penyampaian surat pemberitahuan hingga penayangan. Yang keempat, APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan atau klarifikasi dari APIP kepada PA atau Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah melampaui 10 hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan atau surat keberatan diterima. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa ketentuan lain ini juga mengikat bagi APIP, bagi kami Inspektorat Daerah. Jadi tidak hanya PPK maupun PA yang bisa dikenakan sanksi. Jadi kami juga dapat dikenakan sanksi ketika pemeriksaan kami melebihi dari 10 hari. Mungkin itu yang perlu yang menjadi catatan, bahwa proses-proses untuk pengajuan ini juga ada batas waktunya, ada ketentuan. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin saya share screen terkait contoh surat rekomendasi. Mohon izin Bapak Moderator. Monggo Pak. Ini contoh surat rekomendasi dari kami. Jadi kita sudah 6 kali mengeluarkan surat rekomendasi kepada penyedia. Jadi untuk nanti berdasarkan surat kepala dinas sesuai PA yang mengusulkan dengan merujuk Perpres, yang kedua Perlem, disimpulkan bahwa penyedia jasa dengan identitas di bawah ini, nama penyedia, alamat, sertifikat badan usaha, izin usaha, dan NPWP, nanti menyatakan bahwa memenuhi syarat ketika 8 perbuatan itu dilakukan, nanti kami nyatakan memenuhi syarat. Jadi ini memenuhi syarat untuk PA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam. Jadi ini contoh kami ketika nanti kami sampaikan kepada PA untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan rekomendasi ini PA maksimal 5 hari harus sudah menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti lebih banyak tanya jawab. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardianto. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber dari bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Pati, Mas Arif Pujianto. Pada Mas Arif kami persilakan. Terima kasih Mas Anies selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit saja menyampaikan beberapa hal terkait penetapan sanksi daftar hitam, karena tadi sudah diulas cukup banyak dari Mas Aan terkait tata caranya, mulai dari pengusulan sampai dengan penetapannya dan penayangannya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu selaku pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kalau sesuai dengan yang telah dipaparkan tadi, artinya usulan itu bisa dari PPK, bisa dari pejabat pengadaan, bisa juga dari pokja pemilihan. Nah, artinya kalau kita melihat siapa yang bisa mengusulkan terkait sanksi daftar hitam, artinya
pengadaan barang jasa melalui metode apapun, itu bisa dikenakan sanksi data hitam terhadap penyedia yang tadi melanggar ketentuan ada 8 hal yang bisa dikenakan sanksi data hitam. Artinya di sini tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang diproses melalui tender ataupun seleksi yang kena sanksi bisa dikenakan sanksi data hitam. Pekerjaan yang diproses melalui pengadaan langsung pun, artinya penyedia-penyedia yang ditunjuk untuk selaku penyedia barang jasa yang melalui proses pengadaan langsung pun bisa juga dikenakan sanksi data hitam apabila memang sesuai dengan ketentuan tadi melanggar ketentuan yang ada di ketetapan. Ada 8 hal tadi yang ada di ketetapan, mulai dari proses pemilihannya sampai dengan pada saat pelaksanaan kontraknya. Jadi di sini untuk Bapak Ibu yang ada di sini, artinya paket pekerjaan pengadaan langsung pun kalau penyedianya itu memang ada hal yang dilanggar, ya bisa juga dikenakan sanksi data hitam. Mungkin itu yang penekanan yang pertama. Nah kemudian, ini saya akan share screen. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kapan berlakunya sanksi daftar hitam kepada penyedia ini? Kalau tadi kan Mas Aan menyampaikan sampai dengan rekomendasi dikeluarkan oleh APIP, kemudian pengguna anggaran menindaklanjuti dengan terbitnya SK penetapan sanksi daftar hitam. Nah, kapan sanksi daftar hitam ini berlaku kepada penyedia? Nah, sanksi daftar hitam ini berlaku sejak tanggal keputusan itu ditetapkan dan tidak dapat berlaku surut. Artinya sejak tanggal itu mulai berlakunya. Tidak bisa kemudian dikenakan apabila memang penyedia itu sudah berkontrak sebelum dikenakan sanksi daftar hitam, berarti kontrak yang sudah ditandatangani di awal itu masih tetap bisa dilaksanakan oleh penyedia yang bersangkutan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam. Satu contoh, misalkan SK penetapan sanksi daftar hitamnya untuk pekerjaan A itu 1 Juli. Sedangkan penyedia ini juga punya kontrak yang lain itu sudah ditandatangani pada saat tanggal 1 Mei. Artinya yang kontrak 1 Mei ini tidak bisa serta-merta dibatalkan karena penyedia ini dikenakan sanksi daftar hitam untuk pekerjaan yang lain. Jadi surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam ini berlaku sejak SK tersebut ditetapkan dan tidak dapat berlaku surut. Artinya kewajiban penyedia ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah berkontrak sebelum dia dikenakan sanksi daftar hitam untuk pekerjaan yang lain tentunya ini tetap bisa dilaksanakan sampai dengan selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah bisa penyedia yang sama dikenakan sanksi daftar hitam lebih dari 1 kali dalam tahun anggaran yang sama? Nah, yang saya sampaikan tadi, karena ini tidak berlaku surut, artinya kalau memang penyedia-penyedia ini punya pekerjaan yang lain, kemudian di pekerjaan yang satunya itu dikenakan sanksi daftar hitam, artinya kan masih bisa melaksanakan untuk pekerjaan yang lain tadi. Nah, apabila pekerjaan yang lainnya tadi juga dia one prestasi atau mungkin dia mengundurkan diri atau lain sebagainya, nah ini untuk penyedia yang sama dapat dikenakan sanksi daftar hitam lebih dari 1 kali dalam tahun anggaran yang sama. Nah, berlakunya seperti apa? Apakah ini nanti menambahkan terkait dengan pengenaan sanksinya, artinya tahun kena sanksinya. Tadi kan ada kalau di masa pelaksanaan itu kan 1 tahun Apakah ini hanya mengikuti di awal? Artinya kalau dia ditetapkan di Juli, kemudian diputus kontrak lagi di September, apakah sanksinya yang 1 tahun itu mulai Juli tahun ini sampai dengan Juli tahun depan, atau seperti apa? Nah, apabila penyedia ini, tadi kan penyedia dalam 1 tahun anggaran bisa dikenakan sanksi daftar hitam lebih dari 1 kali. Untuk penghitungan penetapan sanksinya, artinya sanksinya ini akan bertambah. Misalkan yang pertama tadi dikenakan di Juli, kemudian untuk pekerjaan yang lain dikenakan juga di September tidak dapat menyelesaikan pekerjaan untuk pekerjaan yang lain yang sudah berkontrak,
Artinya di September kena sanksi daftar hitam lagi. Apakah selesainya itu nanti di Juli tahun depannya atau seperti apa? Nah, selesainya pengenaan sanksi daftar hitam untuk penyedia yang kena sanksi lebih dari 1 kali dalam tahun anggaran ini sesuai dengan penetapan yang terakhir. Apabila tadi di Juli kena sanksi daftar hitam sampai Juli tahun 2023 katakanlah ya. Kemudian di September terkena lagi, di September 2002 berakhir di September 2023. Artinya sampai September 2023 penyedia yang bersangkutan masih terkena sanksi daftar hitam. Nah, kenapa seperti itu? Karena sesuai tadi yang sudah disampaikan Mas Aan di awal, usulan atas pengenaan sanksi daftar hitam ini terkait dengan paket pekerjaan. Artinya atas paket pekerjaan yang ada pelanggaran atau perbuatan yang telah ditentukan di hal yang dilarang dalam pengadaan barang jasa tadi, itulah yang mengikat penyedia ini. Artinya bukan tahun anggarannya, tapi paket pekerjaannya. Kalau dia memang punya beberapa paket pekerjaan yang sudah dimenangkan, kemudian semuanya itu bahan prestasi, ya semuanya terkena sanksi daftar hitam sesuai dengan tanggal pengenaannya. Artinya kalau memang dia semakin banyak terkenanya, ya semakin lama juga. Misalkan di Juli tadi kena sanksi daftar hitam, kemudian di pekerjaan yang lain yang sudah berkontrak sebelum Juli, di September terkena lagi. Kemudian dia punya pekerjaan lagi di September akhir terkena lagi, ya artinya dia punya pengenaan sanksi daftar hitam lebih dari 1 kali itu dimungkinkan untuk satu penyedia yang sama dalam 1 tahun anggaran yang sama. Seperti itu. Jadi misalkan ada penyedia di tempatnya Bapak Ibu yang sudah terkena sanksi daftar hitam, namun masih punya paket pekerjaan yang berjalan, ternyata juga tidak dapat menyelesaikan atau bahan prestasi, artinya jenengan selaku pengguna anggaran juga berhak untuk mengusulkan permohonan rekomendasi pengenaan sanksi daftar hitam lagi. Nah, jangan sampai ada miskomunikasi, artinya oh penyedia ini sudah terkena sanksi daftar hitam, kalau bahan prestasi ya sudah, karena sudah terkena sanksi di awal. Tidak, artinya kalau memang dia tidak dapat menyelesaikan untuk pekerjaan yang lain, juga dapat diusulkan untuk pengenaan sanksi daftar hitam kembali. Seperti itu. Nah, ini juga sudah pernah terjadi di Kabupaten Pati, di Dinas Pekerjaan Umum. Artinya ada satu penyedia itu memang di awal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan masih punya pekerjaan yang lain, kemudian pekerjaan yang lain tersebut juga bahan prestasi, juga diusulkan sanksi daftar hitam untuk yang kedua kalinya. Nah, seperti itu. Jadi penyedia yang sama bisa dikenakan sanksi daftar hitam lebih dari 1 kali dalam tahun anggaran yang sama. Jadi seperti itu, nggih. Jangan sampai karena ini misalkan penyedianya sudah kena sanksi di awal, kemudian ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, tidak dikenakan sanksi daftar hitam lagi. Jadi jenengan tetap mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam, meskipun penyedia tersebut sebelumnya sudah pernah dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, itu kemudian yang selanjutnya, apabila penyedia ini sudah dikenakan sanksi daftar hitam, apakah pemberlakuan sanksinya ini dapat ditunda atau dibatalkan tidak? Tentunya dalam masa pengenaan sanksi, dalam hal ini. Nah, ini, apakah bisa atau tidak? Nah, jawabannya seperti ini. Nah, jadi sanksi daftar hitam bisa ditunda didasarkan atas putusan pengadilan. Nah, artinya apa? Kenapa tadi ada unsur kehati-hatian dari APIP, juga dari PPK maupun pejabat pengadaan atau pokja pemilihan dalam melakukan pengusulan sanksi daftar hitam. Karena sanksi daftar hitam ini dapat ditunda hanya atas putusan pengadilan. Tidak bisa serta-merta pengguna anggaran membatalkan SK yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa tadi ada unsur kehati-hatian, ada pemeriksaan yang harus dipenuhi, hari-harinya pun juga harus dipenuhi, batasan-batasan maksimal tadi ada 3 hari, 5 hari, sampai 10 hari yang dari APIP tadi. Nah, karena penundaan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan.
Nah, kapan itu? Artinya saat putusan pengadilan ini ditetapkan, maksimal 5 hari kerja pengguna anggaran menerbitkan surat keputusan penundaan, disertai dengan tembusan kepada peserta pemilihan atau penyedia. Di hari yang sama, saat SK penundaan itu diterbitkan, ditembuskan kepada atau disampaikan kepada pemilihan atau peserta pemilihan atau penyedia berdasarkan hasil putusan pengadilan tentunya, nggih. Dalam hal ini berarti ada gugatan dari penyedia atau peserta pemilihan yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada pengadilan. Kemudian pengadilan mengabulkan putusan untuk penundaan pengenaan sanksi daftar hitam. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah masa penundaan? Yang pertama, apabila terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SK penetapan sanksi daftar hitam batal, maka PA KPA menerbitkan SK pembatalan sanksi daftar hitam. Nah, artinya saat proses hukum tadi, pengadilan menyatakan bahwa sanksi daftar hitam itu ditunda, kemudian proses lagi dinyatakan bahwa sanksi daftar hitam itu dibatalkan, maka PA KPA wajib menerbitkan pembatalan sanksi daftar hitam atas dasar putusan pengadilan terkait pembatalan sanksi daftar hitam tersebut. Nah, kemudian apabila hal yang lain, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan SK penetapan ini sah, artinya tidak dapat dibatalkan, menyatakan bahwa pengguna anggaran ini benar dalam menetapkan sanksi daftar hitam, maka pengguna anggaran wajib menerbitkan perubahan SK sanksi daftar hitam. Karena tadi yang SK pertama kan sudah ditunda, ya, karena ada putusan pengadilan penundaan, kemudian proses hukumnya berlanjut, ternyata SK-nya dinyatakan sah, artinya prosesnya sesuai dengan ketentuan dan pengenaan sanksinya sah, maka PA KPA menerbitkan perubahan sanksi daftar hitam. Nah, ketentuannya seperti apa sanksi daftar hitam di sini? Mohon maaf. Nah, artinya PA KPA menerbitkan sanksi daftar hitam dengan masa berlaku sanksi daftar hitam pada perubahan surat keputusan dihitung berdasarkan total dikurangi dengan lama sanksi daftar hitam yang sudah dijalani. Artinya, misalkan tadi yang dikenakan pada saat prestasi kan 1 tahun. Setelah berlangsung 1 bulan, ada gugatan, ditunda, kemudian ternyata sah. Artinya SK ini sesuai dengan ketentuan, sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan SK-nya dinyatakan sah. Berarti 1 tahun dikurangi 1 bulan, masih ada 11 bulan. Nah, 11 bulan itulah yang menjadi asas sanksi penetapan sanksi daftar hitam perubahannya. Artinya penundaan ini tidak mengurangi masa pengenaan sanksinya, hanya menunda. Karena ada proses hukum tadi, ya. Kalau berkenaannya 1 tahun, kemudian ditunda, diterbitkan SK penundaan, ternyata prosesnya dimenangkan oleh pengguna anggaran, artinya pengadilan menyatakan bahwa SK itu sah, kemudian pengguna anggaran wajib menerbitkan SK perubahannya. Nah, perubahannya masa berlakunya sanksi daftar hitam berarti pengenaan sanksinya yang tadi di awal dikurangi dengan masa yang sudah dijalani. Kalau sebelum proses pengadilannya sudah menjalani 1 bulan atau 2 bulan, berarti tinggal dikurangi. Kalau terkenanya 1 tahun, berarti 12 bulan dikurangi 2 bulan atau 1 bulan tadi. Misalnya itu yang ditetapkan kembali terkait masa pengenaan sanksi daftar hitamnya, dan kemudian ditayangkan kembali pada portal daftar hitam nasional. Nah, ini artinya SK yang sudah dibuat oleh pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran di sini masih bisa juga dilakukan perubahan. Tapi dalam hal ini perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Makanya nanti perlu ada unsur kehati-hatian di dalamnya tadi dan pemenuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan memang dokumen-dokumennya maupun terkait dengan tenggang waktu yang harus dipenuhi. Kalau itu maksimal 3 hari, ya sebelum 3 hari berarti sudah diproses, ataupun tadi yang Habib maksimal 10 hari, berarti sebelum 10 hari sudah dikeluarkan rekomendasi seperti itu.
Nah, inilah terkait yang penundaan maupun pembatalan, artinya sanksi daftar hitam ini bisa ditunda ataupun dibatalkan atas gugatan dari penyedia barang jasa atau peserta pembelian. Nah, kemudian ini yang terkait pembatalan. Pembatalan tadi sudah saya sampaikan di awal, hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian PA-KPA menetapkan SK pembatalan maksimal 5 hari setelah putusan diterima. Kemudian di hari yang sama, PA-KPA menyampaikan SK pembatalan tersebut kepada penyedia barang jasa ataupun peserta pemilihan yang dikenakan sanksi daftar hitam. Dan tentunya juga ini harus wajib untuk menurun tayangkan yang ada di portal sanksi daftar hitam nasional. Nah, caranya seperti apa? Ini turun tayang sanksi daftar hitam dari portal daftar hitam nasional yang melaksanakan yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Artinya memakai akun pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran sesuai yang menetapkan sanksi daftar hitamnya, G. Kalau sanksi daftar hitamnya ditetapkan oleh pengguna anggaran, berarti melalui pengguna anggaran. Kalau yang menetapkan kuasa pengguna anggaran, berarti melalui kuasa pengguna anggaran di portal pengadaan nasional atas dasar penundaan atau pembatalan tadi. Ini dilakukan di portal sanksi daftar hitam yang dikelola LKPP. Kemudian dokumennya apa saja? Dokumennya yaitu yang pertama tentunya SK penundaan, kalau memang ini ditunda. Kalau sudah fix dibatalkan, berarti setelah penundaan, kemudian ada SK pembatalan. Dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan SK penetapan sanksi daftar hitam. Selain SK ini, juga hasil putusan pengadilannya juga disampaikan atau diupload di portal untuk penurun tayangan sanksi daftar hitam di portal nasional sanksi daftar hitam. Seperti itu. Jadi setelah SK ini ditetapkan, penurun pembatalannya juga harus ditindaklanjuti dengan turun tayang. Jangan sampai hanya SK pembatalan diterbitkan, disampaikan ke penyedia, tapi masih terpampang atau masih tercantum dalam portal sanksi daftar hitam nasional. Karena ini juga nanti akan menimbulkan hal yang tidak baik. Artinya karena sebenarnya sudah tidak berlaku sanksinya, tapi ternyata karena masih di portal, saat penyedia ini akan mengikuti pengadaan barang jasanya tidak bisa karena sudah screening sebagai penerima sanksi daftar hitam. Nah, makanya setelah dikeluarkan SK-nya juga harus segera diturun tayangkan. Sama halnya seperti yang tadi, apabila penyedia ini sudah terkena sanksi daftar hitam, maka segera untuk ditayangkan di portal nasional untuk menghindari apabila ternyata penyedia yang sudah dikenakan ini mengikuti untuk pengadaan barang jasa di tempat lain atau barang jasa di lain pekerjaan seperti itu. Jadi selain mengeluarkan SK, ada juga kewajiban PA-KPA untuk menayangkan maupun menurun tayangkan pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia. Nah, ini terkait aplikasinya seperti apa? Aplikasinya yaitu melalui aplikasi daftar hitam nasional. Mungkin ini untuk beberapa OPD yang sudah pernah mengenakan sanksi daftar hitam, mungkin sudah familiar terkait dengan portal daftar hitam nasional yang dikelola LKPP. Kemudian prosedur penetapan sanksi daftar hitam serta penayangannya sanksi daftar hitam dilakukan secara elektronik. Nah, artinya tadi semuanya melalui elektronik atau melalui aplikasi yang ada di aplikasi daftar hitam nasional LKPP tadi. Nah, kemudian dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang terbit secara tertulis. Kalau memang itu produk-produknya ditetapkan secara elektronik, itu dianggap sah dan berkekuatan hukum dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait sanksi daftar hitam. Hal-hal yang belum disampaikan tadi artinya proses penetapannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Aan dari Inspektorat Daerah. Kemudian hal-hal yang lain yang disampaikan tadi terkait pengenaannya apakah bisa double, kapan berlakunya, kemudian apakah bisa dibatalkan, bagaimana kalau sudah tayang penurun tayangannya. Nah, ini artinya hal-hal yang sudah dilakukan terkait pengenaan sanksi daftar hitam
SK penetapan sanksi daftar hitamnya sudah ada, bisa ditunda ataupun dibatalkan hanya dengan putusan pengadilan. Tidak serta-merta karena ada kesalahan, kemudian pengguna anggaran membatalkan SK-nya tidak bisa. Atau menurun tayangkan dari yang portal daftar hitam nasional tanpa ada putusan pengadilan tidak bisa. Makanya di sini dalam penetapan sanksi daftar hitam perlu kehati-hatian, tapi jangan sampai merasa takut untuk menetapkan sanksi daftar hitam. Sesuai yang disampaikan Pak Kabak tadi di awal, ada beberapa dalam pelaksanaan pekerjaan itu seringkali PPK maupun pengguna anggaran menolak secara lisan, kok yang menang ini kan kinerjanya tidak baik. Nah, seperti itu. Kalau memang kinerjanya tidak baik, semestinya kan sudah dikenakan punishment, ya, artinya sanksi dari pengguna anggaran, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita perdalam dengan sesi tanya jawab, karena di sini sudah hadir juga dari APIN. Monggo kepada Bapak Ibu pengguna anggaran, PPK maupun pejabat pengadaan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa sharing terkait pengalaman yang ada di OPD atau hal-hal yang lain terkait pengadaan barang jasa, khususnya terkait pengadaan sanksi daftar hitam, bisa di-sharingkan sehingga dapat kita temu atau berbagi pengalaman dari OPD-OPD yang lain sudah pernah mengenakan sanksi daftar hitam juga. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis, terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Acara selanjutnya tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Tapi sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah kita share pada kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kami. Mungkin dari DPUTR, monggo kalau ada pertanyaan. Mohon izin Bapak Moderator. Oke, monggo Pak Adianto. Mungkin sharing saja ya bagi teman-teman di PA maupun PPK bahwa ketika pemeriksaan dari PPK disertai bukti dukung juga disampaikan ke kami, mungkin kan apa saja sih bukti dukungnya kan gitu ya. Ini biar acaranya hidup, biar teman-teman nanti bisa tanya jawab. Mungkin bisa yang pertama mungkin laporan pengawas. Jadi laporan dari konsultan pengawas. Laporan hariannya, bulanannya gitu ya, mingguan. Dari performa kinerjanya itu dari progres pembangunannya sejauh mana kayak gitu. Yang kedua surat SP, terus SCM,
Showcase meeting-nya 1, 2, 3 itu kan bisa menjadi bukti pendukung. Ada surat peringatan. Jadi setelah SCM diterbitkan SP1 sampai 3, kalau memang tidak ada perbaikan dari penyedia, ya langsung diusulkan saja. Jangan menunggu selesai pekerjaan. Karena nanti ketika waktu sampai sudah masa kontrak selesai, karena beberapa kali kita juga ada dari PPK itu menunggu sampai penyedia masa kontrak selesai. Padahal sudah ada SCM 1 sampai 3 harusnya gitu. Tidak harus menunggu masa pelaksanaan kontrak selesai. Mungkin Mas Arif juga sudah tahu ya itu mungkin terkait apa gitu ya. Kan ada itu kegiatan yang itu ya. Jadi mungkin PPK bisa langsung mengambil tindakan. Jadi nggak usah menunggu sampai masa pelaksanaan kontrak selesai. Dilihat dari performa penyedia itu kan, apakah dari laporan pengawas ini progresnya terpenuhi sesuai time schedule kayak gitu. Jika tidak ada perbaikan, tidak melakukan treatment dari penyedia, ya sudah. Langsung diusulkan saja. Jadi target terkait pembangunan juga dapat tercapai, maksudnya nanti bisa melakukan pemilihan lagi gitu ya untuk melanjutkan pembangunan. Mungkin itu Bapak Moderator. Oke, terima kasih Pak Ardianto. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Mungkin juga bisa lewat chat. Oke, monggo pada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terkait proses pengusulan, penetapan, maupun terkait penyedia yang dikenakan sertifikat hitam, ini seperti apa juga bisa ditanyakan, monggo. Nah, mungkin sedikit informasi lagi, menyambung tadi yang sudah saya sampaikan terkait penetapan sertifikat hitam. Karena ini terkadang pengguna anggaran ini tidak serta-merta atau tidak langsung mengupload atau mengisi di portal pengenaan sanksi daftar hitam yang LKPP. Artinya ada masa di mana sebenarnya penyedia ini sudah terkena sanksi daftar hitam karena belum tayang di portalnya LKPP. Juga dimungkinkan penyedia ini masih bisa mengikuti proses pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE. Nah, bagaimana kalau ternyata penyedia ini dinyatakan menang kemudian dikontrak, padahal sudah dikenakan sanksi daftar hitam namun belum tayang. Nah, artinya karena selama ini kita mengecek sanksi daftar hitam apakah penyedia ini terkena blacklist atau tidak kan melalui portal sanksi daftar hitam nasional yang ada di LKPP tadi, Nah, kalau penyedia, kalau pengguna anggaran ini belum menayangkan, kemudian penyedia ini menang dan berkontrak, ini seperti apa pemberlakuannya? Nah, tiba-tiba jenengan sudah kontrak, kok ternyata dikenakan sanksi daftar hitam dan SK-nya sudah sebelum jenengan tanda tangan kontrak. Nah, apabila ditemukan kasus seperti itu, artinya kontrak ini dibatalkan atau kalau sudah kontraknya diputus, putus kontrak atas dasar tadi ternyata penyedia terkenakan sanksi daftar hitam. Seperti itu. Meskipun belum tayang pada saat jenengan tanda tangan kontrak, namun apabila ditemukan ternyata penyedia yang berkontrak jenengan ini kena blacklist di tempat lain atau di kabupaten lain, dan SK pengenaan blacklist-nya itu sebelum tanda tangan kontrak, berarti
kontraknya dibatalkan ya, atau putus kontrak ya, seperti itu. Nah, kenapa tadi juga ada punishment kepada pengguna anggaran apabila tidak sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan dalam melakukan penayangan sanksi jatuh hitam ini. Karena efeknya ini sangat luar biasa. Artinya penyedia ini masih bisa mengikuti pengadaan barang jasa dimanapun sebelum sanksi daftar hitam ini tayang di portal nasional. Kalau sudah tayang, otomatis yang akun di LPSN-nya sudah tidak bisa digunakan. Tapi kalau belum tayang, meskipun sudah terkena sanksi daftar hitam, mungkin hanya sebatas OPD tersebut yang tahu. OPD yang lain kan belum tahu kalau ini belum tayang ya. Nah, seperti itu. Artinya memang ini kewajiban dari pengguna anggaran apabila memang sudah menetapkan sanksi daftar hitam, segera saja untuk melakukan input atau pengisian atau penayangan di portal sanksi daftar hitam LKPP. Seperti itu. Karena ini berdampak kepada OPD yang lain. Sebenarnya ini sudah blacklist, ternyata di sana menang atau ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan langsung, mungkin kan bisa jadi juga, ternyata sudah terlanjur di kontrak. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Yaitu dibatalkan. Apabila dilanjutkan, ternyata ada audit, nah itu nanti tidak bisa. Artinya tidak sah, karena ini penyedia yang sudah blacklist, tapi ternyata masih ditunjuk sebagai penyedia. Seperti itu. Nah, kenapa tadi disampaikan bahwa memang harus dipenuhi terkait penetapannya dan waktunya juga. Nah, kemudian dalam proses pengadaan, apakah bisa kalau penyedia sanksi daftar hitam ini ternyata sudah blacklist, kemudian mengikuti proses pemilihan, kemudian menang di kontrak tadi, Nah, sebenarnya di sini sudah bisa karena di awal saat melakukan proses pemilihan atau melakukan penawaran, si penyedia ini sudah melakukan menyepakati atau membuat pernyataan bahwa penyedia yang bersangkutan tidak terkena sanksi daftar hitam. Artinya kalau memang itu dilakukan pada saat proses pemilihan, ternyata tayang sanksi daftar hitamnya pada saat proses pemilihan, pada saat evaluasi, juga bisa langsung digugurkan. Alasannya yang pertama tentunya dia menyampaikan dokumen yang tidak sesuai. Sebenarnya dia sudah terkena sanksi daftar hitam, tapi ternyata masih ikut tender karena belum tayang di portalnya sanksi daftar hitam tadi. Ya, artinya akunnya masih bisa digunakan. Nah, itu juga bisa menjadi alasan bagi pejabat pengadaan maupun pejabat pemilihan untuk menggugurkan penyedia yang bersangkutan. Seperti itu. Selain tadi kalau sudah terlanjur kontrak, bisa dibatalkan kontraknya. Kalau masih dalam proses pemilihan, jadi bisa digugurkan sebagai peserta pemilihan. Atau kalau pengadaan langsung, berarti dibatalkan pengadaan langsungnya. Seperti itu. Kita kembalikan ke moderator. Mungkin itu sedikit informasi terkait tambahan dari saya. Monggo, Samis. Terima kasih, Mas Arief. Ini ada pertanyaan dari BPUTR di kolom chat. Apakah pernah dilakukan daftar hitam untuk penyedia jasa konsultansi? Bagaimana pembuktiannya? Apa yang menjadi bukti dukung apabila terkait dengan kedalaman analisa? Monggo Mas Arief dan Pak Ardianto, kami persilakan untuk menanggapi. Terima kasih. Saya coba untuk jawab. Ini dari DPUTR. Dari 6 yang kami telah menerbitkan surat keputusan rekomendasi daftar hitam, memang belum pernah untuk jasa konsultasi ya. Jadi memang baru jasa untuk pengadaan barang terkait kegiatan pembangunan fisik gitu ya. Memang untuk mengetahui apa yang dilakukan kesalahan, tinggal perbuatannya apakah dari 8 kriteria tersebut masuk tidak. Kan gitu. Tadi kita sampaikan ada 8 perbuatan. Tinggal nanti syarat untuk
dikenakan sanksi daftar hitam itu 8 perbuatan itu ada yang tidak dilakukan, ada yang dilakukan dari itu. Jadi mungkin saya ulang, yang pertama menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar. Nah, nanti tinggal dilihat jasa konsultan tersebut apakah dokumennya benar atau tidak. Yang kedua, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain. Terjadi atau tidak perbuatan tersebut. Yang ketiga, terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Yang keempat, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Begitu. Sampai dengan 8, mungkin tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, itu salah satunya. Jadi apakah dari jasa konsultan tersebut melakukan 8 perbuatan tersebut? Tidak. Ketika memang melakukan perbuatan tersebut, berarti dengan ada bukti dukungnya ya, mungkin tidak melaksanakan kontrak, bisa. Memang terkait apabila, ini untuk pertanyaannya, apa yang menjadi bukti dukung apabila terkait dengan kedalaman analisa. Nah ini monggo, di dalam kontraknya seperti apa jasa konsultasinya itu. Jadi konsultasinya seperti apa, dalam kontrak apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh penyedia di dalam kontraknya itu. Nanti dari PPK dapat mapping. Oh, perbuatannya dari 8 ini dia melakukan ini, gitu. Tidak melaksanakan dari sesuai dengan kontrak yang ini. Nah, nanti bukti dukungnya bisa dari itu. Mungkin dokumen atau apapun terkait itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan Mas Arif. Tapi memang di Kabupaten Pati belum pernah ada yang mengusulkan untuk jasa konsultasi dimasukkan dari sanksi daftar hitam. Belum pernah ada. Gitu Mas Anies. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aan. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Pertanyaan dari DPR, mungkin dalam hal ini yang ditanyakan mungkin pada saat sudah pelaksanaan kontrak dalam hal ini, karena apa yang menjadi bukti dukung apabila terkait kedalaman analisanya, terkait kedalaman analisa. Nah, pekerjaan konsultansi ini artinya kan dalam masa pelaksanaan pekerjaannya di sana juga ada ekspos yang dilakukan oleh penyedia jasanya. Nah, ada ekspos awal itu persiapan, kemudian di tengah-tengah dan di akhir. Nah, kalau memang pada saat ekspos ini dirasa kedalaman analisanya kurang, pada saat masa pelaksanaan pekerjaan itu masih kurang, kan bisa dimintakan lagi ada analisa lanjutannya atau sesuai dengan permintaan dari PPK seperti apa, atau sesuai dengan yang ada di KAK di awal seperti apa, sebelum kita berbicara terkait pengenaan sanksi daftar hitam. Nah, terkadang ini yang dilupakan atau tidak dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konsultansi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tahapan-tahapan dalam pekerjaan konsultansi ini, tentunya kewenangan dari PPK ini sudah dilakukan atau belum? Meminta untuk ekspos di tengah perjalanan pekerjaannya sampai seperti apa, kedalaman analisanya seperti apa, kalau ini pekerjaan konsultansi. Non-konstruksi, mungkin ini yang ditanyakan, Nah, seperti itu. Nah, terkadang ini tidak dilakukan, hanya di awal, di kontrak, dibiarkan sampai masa pekerjaannya selesai, di akhir masa kontraknya menyerahkan hasil dokumen kajiannya mungkin. Ternyata kajiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PPK. Nah, tapi di tengah-tengah di masa pelaksanaannya ini, tahapan-tahapan tersebut tidak dilaksanakan. Artinya yang menjadi kewenangan PPK harus dilaksanakan terlebih dahulu. Apakah memang sudah ada ekspos di masa pelaksanaan pekerjaannya atau seperti apa? Tuh. Nah, kemudian kalau memang pada saat ekspos sebelum ekspos akhir itu masih ada kekurangan, diminta memperbaiki dan tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu pekerjaan, artinya kan ini bukan prestasi kenanya tadi dari 8 item yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Kalau ini sudah di masa pelaksanaan pekerjaan. Jadi bukan lagi apakah kedalamannya itu seperti apa, tapi
bisa tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan permintaan dari PPK atau pengguna anggaran yang sudah ada di KAK-nya. Seperti itu, ini untuk yang kasus pekerjaan konsultansi, nggih. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang harus kita ubah, artinya harus kita penuhi ketentuannya. Kalau memang itu ada ekspos, ya harus dilaksanakan ekspos. Jadi jangan sampai di akhir kajiannya disampaikan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari BPK. Dan BPK ataupun pengguna anggaran yang atau pejabat penandatangan kontrak tidak melakukan permintaan untuk merubah hasil kajiannya atau memperdalam hasil kajiannya. Ya sudah, karena sudah terlanjur di akhir masa kontrak, berita acara tangani, jangan ya. Artinya memang kalau sebelum masa kontraknya ini selesai, perlu diekspos terkait kajiannya, ya dilakukan. Dan yang melakukan ekspos memang harus yang berkompeten, ya. Selain kita sudah punya pegangan KK tadi, hal-hal yang ingin diinginkan, sebenarnya KK ini arahnya kemana itu juga harus dikuasai oleh pejabat penandatangan kontrak maupun tim teknisnya. Jadi pada saat ekspos memang sudah apa yang diinginkan ya sudah sesuai itu. Nah, terkadang untuk pekerjaan-pekerjaan konsultan ini loss. Hal-hal ini, baik itu konsultan perencana, ini loss. Artinya ya sudah dibiarkan selama masa kontrak, di akhir disampaikan. Seperti contoh misalkan pekerjaan konsultan perencanaan. Nah, ini hanya di akhir nanti diserahkan gambar, RAB. Nah, ini sering terjadi di proses tender kita, ya. Artinya dokumen hasil dari konsultan perencana itu ada hal yang kurang. Sebenarnya kan ada 5 hal dalam perencanaan itu ternyata tidak dipenuhi sepenuhnya dan diterima oleh PPK. Seperti itu. Pada saat kaji ulang di tempat kami, itu masih ada hal yang perlu dicukupi lagi. Ternyata tidak ada. Nah, itu terkadang ini yang tidak dilaksanakan oleh PPK maupun pejabat penandatangan kontrak. Jadi pastikan dulu memang tahapan ini dilaksanakan terkait kedalaman analisa tadi, ya. Kalau memang itu belum sesuai dengan keinginan atau analisanya masih kurang terkait kajiannya, ya diminta lagi untuk melakukan kajian memperdalamnya di masa kontrak. Kalau memang itu tidak dapat dipenuhi dan dinyatakan prestasi, berarti pengenaan sanksi data hitamnya karena bukan prestasi tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain atau ada tanggapan lagi dari DPO terkait hal tersebut. Monggo. Monggo, Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup, Mas Arif, yang dari DPUTR. Ini di kolom chat mengucapkan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo untuk mengajukan pertanyaan. Izin Mas Anies yang menanggapi yang terkait contoh format dokumen, ya, atau apa tadi? Oke. Usulan rekomendasi. Mungkin ini usulan permintaan rekomendasi, ya. Kalau contoh surat usulan rekomendasi itu kan kewenangannya APIP, ya. Contoh rekomendasi kan kewenangannya. Mungkin usulan permintaan rekomendasi, ya. Semuanya ini sudah ada di lampiran Perlem LKPP 4. Jadi format-formatnya ini sudah ada semua. Jadi kalau jenengan mau formatnya seperti apa itu sudah ada di lampiran dari peraturan LKPP 4 2021. Sudah ada semuanya, mulai dari usulan dari PPK ke pengguna anggaran ke APIP, maupun dari pejabat pengadaan ataupun komisi pemilihan ke pengguna anggaran, itu sudah ada semuanya. Formatnya seperti apa, sudah ada. Data dukung yang harus dipenuhi apa saja, itu sudah ada. Jadi itu terkait yang formatnya, mungkin bisa di-download sendiri, ya, di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Itu lampirannya sudah ada semua terkait format-formatnya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan untuk acara sharing session pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber Pak Ardianto, Mas Arif. Dari kami, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu bisa live Zoom sekarang.